kirim. Memang waktunya sangat mepet ya, saya maklumi. Jadi kita kerjakan sama-sama saja. Yang sudah mengerjakan ini insya Allah tinggal dikoreksi saja Bu ya, tinggal dikoreksi saja. Yaitu nanti ada kesalahan di domir atau di apapun, tinggal dikoreksi saja. Nanti saya ikut jawab juga. Baik, yang Hamzah. Pertanyaan Hamzah itu selalu berkaitan dengan perubahan domir Bu ya. Pertanyaan Hamzah itu selalu berkaitan dengan perubahan apa Bu? Domir. Nah, di sini perintahnya adalah hawili al-jumal al-atiyata ila domairil matlubati. Nah, rubahlah kalimat-kalimat berikut ini ke domir-domir yang diminta. Nah, seperti biasa jika ibu-ibu mempunyai kendala dalam menulis, itu lebih baik jawabnya yang diminta saja. Maksudnya apa? Domir yang diganti saja jawabannya. Misalkan di sini daftari sama katab tuh. Kemarin udah saya jelaskan kan. Yang diganti ini ya'ul mutakalim sama tak mutakalim ya. Kalau haknya ini nggak usah diganti haknya. Nggak usah diganti fihi. Itu nggak bakal diganti. Jadi hanya ya'ul mutakalim sama taknya saja. Berarti kalau kita jawab, berarti domir yang ada di dalam kata tersebut saja. Gitu Bu ya. Misalkan apa? Di sini kalimatnya hada daftari katabtu fihi darsa. Nah, kalau kita jawab berarti anta menjadi apa Bu? Daftarinya yang berubah. Jadi hada tidak perlu ditulis nggak apa-apa. Nggak perlu ditulis ulang seperti ini nggak apa-apa. Tapi kita jawab yang diminta saja. Yaitu apa? Daftaruka ya. Nah, jadi nggak ada yaknya lagi, tidak dimunculkan yak lagi. Nah, daftaruka. Gimana, Bu Anita? Sudah mengoreksi? Sudah, Ustaz. Apa jawabannya Bu Anita apa? Daftarika. Ah, kalau ada yaknya, yaknya harus diganti Bu ya. Oh iya. Yaknya itu harus diganti menjadi daftaruka. Menjadi K ya, yaknya diganti dengan K. Kemudian kata betul, kalau jadi anta menjadi apa? Kata beta. Kata beta. Jadi domir tu itu kalau anta menjadi kata beta. Kata beta. Baik. Santun. Nah, kalau ingin menjawabnya seperti ini saja boleh banget Bu ya, boleh sekali. Kalau memang tidak ada kendala dalam penulisan, nah itu lebih bagus ditulis lengkap karena sebagai latihan kita. Misalkan ini kan soal latihan. Kalau soal latihan waktunya tidak ada batasannya. Nah, jadi kita nulis lengkap. Wah, itu lebih baik sekali karena untuk melatih tulisan kita mempercepat latihan menulis cepat gitu kan. Kemudian kalau misalkan ujian, kalau memang Ibu ada kendala seperti itu, silakan dijawab yang ini saja karena waktunya sangat terbatas. Ya, mungkin kalau kita mulainya jam 4, selesainya ya maksimal ya setengah 6, tapi dari jam 5 boleh dikumpulkan. Gitu ya. Dari jam 5 boleh dikumpulkan. Maksimal sampai jam setengah 6. Gitu Bu ya, nanti ketika ujian insya Allah. Kemudian yang huwa. Nah, huwa menjadi apa daftari? Ada yang tahu? Daftaruhu. 6. Menjadi daftaruhu. Kemudian kalau kata betul berubah menjadi apa? Nah, kalau domir huwa, kalau bertemu dengan kata kerja, nah, itu tidak ada domir mutasilnya sama sekali. Nah, jadi dia murni kata kerja. Seakan-akan dia murni kata kerja seperti itu. Menjadi kata Domir mustatir.
Ya, sahih, fa'ilnya domir mustatir. Jadi di sini kata ba tidak ada gabungan dari domir. Nah, karena memang domir huwa itu kalau ketemu kata kerja itu seperti kata kerja murni, ya. Kalau koro'a ya koro'a, huwa koro'a. Kalau misalkan ganti khoroja berarti ya itu sudah bergabung otomatis dengan domir apa Bu? Domir huwa. Nah, dia itu memang domir huwa itu tidak kelihatan di dalam kata kerja. Jadi memang benar-benar murni gitu Bu ya. Benar-benar apa Bu? Murni kata kerja. Nah, kalau hiya menjadi apa? Daftaru, daftaruha. Sahih, daftaruha. Kemudian kalau kataba, kalau huwa itu kataba, berarti kalau hiya tinggal ditambahkan alamatut taknis. Apakah alamatut taknis itu? Yaitu tak sukun. Menjadi apa? Katabat. Gitu Bu ya. Menjadi katabat. Menjadi katabat. Gini ya. Menjadi katabat. Baik. Sampai sini ada pertanyaan tentang perubahan domir. Memang perubahan domir ini gimana ya? Sangat membingungkan kalau bagi yang belum hafal domir-domir. Cara merubah domirnya bagaimana, dari kata benda, gabungan kata benda sama gabungan dari kata kerja. Jadi harus diperhatikan banget Bu ya. Jadi bagaimana caranya domir itu digabungkan dengan kata benda dan bagaimana caranya domir ini digabungkan ke dalam kata kerja. Ini harus dihafalkan bentuk-bentuknya, karakternya itu bagaimana. Oh, ternyata kalau kata kerja ketemu huwa, kata kerjanya ya murni. Jadi nggak ada tambahan huruf apapun. Oh, kalau ketemu hiya, domir hiya, oh berarti cuma ditambahkan alamatu taknir, yaitu tanda apa Bu? Tanda mu'anas, yaitu tak sukun menjadi kata bats. Gitu ya. Kalau misalkan kita ganti domir, misalkan domir apa yang belum di sini, domir anti, misalkan menjadi apa? Kata bekti, gitu ya. Kalau domir kalau digabung dengan kata benda berarti apa? Daftaru ki, pakai kaf ya. Daftaru ki. Nah, santun najam ya. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Kemudian yang nah ini inti dari pembahasan semester 2 yaitu tentang jamak. Itu ya, yaitu tentang jamak. Harus tahu jamaknya, perubahannya, apakah semuanya bisa dijadikan jamak, apakah hanya dijadikan mu'annas. Itu ya, apakah hanya dijadikan mu'annas. Baik. Di sini pertanyaannya adalah perintahnya apa? Perintahnya adalah hawili al-mufrodati. Rubahlah kosakata berikut ini fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Ke dalam apa Bu? Di dalam kalimat-kalimat berikut ini ke dalam jamak, gitu ya. Rubahlah kata-kata berikut ini yang ada di kalimat-kalimat berikut ini ke dalam jamak. At-tajiru kabirun. Kita harus fokus apa dulu, Bu? Kalau melihat kalimat seperti ini. Kita harus fokus yang namanya apa? Kata bendanya dulu. Ya. Kata bendanya dulu. Itu akil atau gero akil. Ya. Kalau misalkan akil berarti yang berkaitan dengan ismul isyarah, yang berkaitan dengan naktun. Naktun itu seperti kata sifat ya. Dengan kata sifat dan domir, nah itu berarti harus dijamakkan. Tetapi kalau kita gero akil, bendanya itu gero akil, maka
tiga hal tersebut menjadi apa, Bu? Mu'annas. Nanti kata sifatnya hanya mu'annas, ismul isyarahnya hanya mu'annas, atau domirnya hanya mu'annas. Jadi kita harus tahu dulu kata bendanya ketika jamak atau sebelum jamak pun itu termasuk akil atau gairu akil. Gitu, Bu ya. Nah, di sini kita fokus ke apa, Bu? At-tajiru kabirun. Kita fokus ke kata at-tajiru. At-tajiru ini akil atau gairu akil? Akil. Akil. Berarti otomatis kata sifatnya harus berubah menjadi jamak juga ya. Berubah menjadi jamak juga. Ingat, Bu ya, selama di kalimat sebelum dijadikan jamak itu ada al, maka jawabannya harus ada al. Dan sebaliknya, kalau tidak ada al berarti maka tidak boleh pakai al jawabannya. Gitu ya. Berarti di sini jawabannya apa yang paling tepat? At-tujaru kibarun. kibarun. Nam. Jangan lupa juga kata-kata jamak perubahannya gimana, Bu ya. Jadi harus dihafal. At-tujaru kibarun. Baik. Nomor 2. Babus sayyarati maftuhun. Nah, ini kata apa yang kita perhatikan terlebih dahulu? Kata apa yang perlu diperhatikan terlebih dahulu? Kata bendanya. Iya, mana, Bu? Yang mana? Kata benda yang mana? Babun. Babunya saja ya, babunya saja. Akil atau gairu akil? Wairu akil. Gairu akil. Sahih, gairu akil. Berarti otomatis kata sifatnya berubah apa, Bu? Mu'annas. Nah, di sini ada mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih itu tidak wajib diganti. Ya, tidak wajib diganti jamak. Tapi kalau ingin diganti jamak silahkan. Tapi lebih baik nggak usah, Bu ya. Berarti jawabannya apa, Bu, yang tepat? Babu apa jamaknya? Babu. Abwabus sayyarati apa? Hatu. Maftuhatun ya, karena di sini maftuhun kata sifatnya berubah menjadi apa? Mu'annas. Maftuhatun. Gitu ya. Maftuhatun. Gimana, Bu? Untuk dua jawaban ini, Bu Anita benar? Betul. Halo, yang sudah mengumpulkan Bu Anita dengan Bu Olivia ya, Masya Allah. Bu Olivia sudah benar semua belum? Dua nomor ini. Alhamdulillah betul, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Berarti udah paham kan Bu Olivia? Sehingga ujian udah siap nih Bu Olivia. Ya, ditemenin anak saya, Ustaz, belajarnya. Oh, ya keren insya Allah. Tapi udah tahu Bu ya cara menjawabnya bagaimana toh? Insya Allah, Ustaz. Selanjutnya. Nomor 3 sekarang. Nomor 3. Li akun kabirun. Li akun kabirun. Manakah kata yang harus kita perhatikan terlebih dahulu? Akun. Akun ini apa? Akil atau enggak akil? Akil. Berarti kata sifatnya harus berubah menjadi apa? Jamak juga. Bukan jadi muannas tapi harus jadi jamak. Nah, berarti kalau li tidak perlu dijamakkan, langsung saja li apa? Akun jamaknya apa? Ada yang menjawab ikhwatun. Kalau ikhwatun tanpa alif, Bu ya. Kalau pakai nun ikhwanun, pakai alif. Tapi kebanyakan kita pakainya ikhwatun ya. Ikhwatun ya. Li ikhwatun kibarun. Nam, kibarun. Mau jawab ikhwanun boleh, ikhwatun boleh. Yang penting
penulisannya benar. Ada alifnya berarti ikhwanun. Tapi kalau nggak ada alifnya, ikhwatun. Pakai tak. Gitu Bu ya. Kemudian nomor 4. Hadihi ukhti. Manakah yang harus kita perhatikan? Terlebih dahulu kata apa? Ukti. Ukhtunya ya. Ukhtunya. Ukhtu itu termasuk akil atau gero akil? Oke. Akil otomatis bisa menjadikan ismul isyarahnya menjadi apa? Ke dalam Jamak. jama. Apa jamaknya hadihi? Apa? Ulai. Apa Bu? Akhwati. Akhwati. Jadi domir mutasil nggak perlu dijamakan ya. Kalau domir mutasil nggak usah dijamakan. Hadihi ukhti menjadi haulai akhwati. Nah, nomor 5. Ini ada kata kerja nih, Bu. Harus tahu ini perubahannya. Karena kita sudah belajar di jamak mudzakkar salim. Ketika di pelajaran 13 bagian hamzah, Bu ya. Ibnu Ammarin dahaba ila suki. Manakah kata yang kita perhatikan terlebih dahulu? Ibnu. Ibnu, sahih. Menjadi dia akil atau gairu akil? Akil. Akil. Otomatis nanti berkaitan dengan kata kerja. Dia harus apa, Bu? Ada fa'il yang jamak ya. Ada fa'il yang jamak atau subjek yang jamak. Ibnu Ammarin menjadi apa, Bu? Ibnu menjadi apa? Jamaknya Ibnu apa? Abna'u Ammarin. Ammar nggak usah dijamakkan ya karena mudhofun ilaih. Ammarin terus apa, Bu? Abna'u Ammarin. Dahaba berubah menjadi dahabu karena yang melakukan pekerjaan dahaba banyak, Bu ya. Karena tadi Ibnu menjadi abna'u, dahaba otomatis harus berubah, harus ditambahkan domir jamak yaitu wawul jamaah di sini. Namanya apa, Bu? Wawul jamaah. Iya, berarti di sini dahabu ilasuki. Ilasuki nggak ada perubahan. Untuk sini ada pertanyaan? Ibnu ya, menjadi abna'u. Kalau nggak ada kita lanjut. Nomor 6. Aina talibul jadidu. Manakah yang terlebih dahulu yang kita perhatikan? Kata apa? At-talibu. Ini akil atau gairu akil? Akil berarti kata sifatnya, ini kata sifatnya menjadi naktun. Kalau tadi yang kabilun yang pertama, kata sifatnya menjadi khobar ya. Yang nomor pertama. Ini kata sifat menjadi naktun berarti otomatis apa, Bu? Jadi jamak atau muannats? Jamak. Nah, kalau akil jadi jamak ya. Jadi gimana? Ainatul Tullabul jududu. Ahsantum najm ya. Nomor 7. Hadad darsu sahlun. Manakah kata yang harus kita perhatikan terlebih dahulu? Darsu. Ad-darsu, sahih. Ini benda akil atau gairu akil? Gairu akil, otomatis di sini ada ismul isyarah dan kata sifat. Nah, kalau gairu akil apa, Bu, pengaruhnya? Jadi jamak atau muannats? Harus jadi muannats. Menjadi apa? Hadihi. Darsu jamaknya apa? Ad-durusu. Nah, durusul lughah ya kan? Durusul lughatil arabiyah. Hadhihi durusu sahlun menjadi apa, Bu? Muannasnya apa? Sahlatun. Baik, gimana Bu Anita? Salah berapa, Bu Anita?
Halo? Salah satu. Masya Allah. Bu Olivia gimana? Betul semua? Alhamdulillah Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Yang gym sekarang ya. Gym sangat mudah. Tapi kalau nggak teliti ya salah. Gitu Bu ya. Yang gym. Asyir atau asyiri ilal asma'il atiyati bismi isyaratin munasibinil qarib. Tunjukkanlah ke kata-kata berikut ini dengan kata tunjuk yang tepat, yaitu untuk yang dekat ya. Hada, hadihi, haulai. Jadi kalau hada kita harus tahu dia itu pasti kalau hada untuk kata yang muzakkar dan mufrad Bu ya. Muzakkar dan mufrad. Kita tidak mandang akil atau gharu akil. Yang penting muzakkar dan mufrad. Kalau hadihi itu dia mau mufrad mu'anas bisa sama jamak gharu akil ya. Dia untuk mufrad mu'anas ini berlaku untuk akil atau gharu akil, tapi kalau jamak itu dia harus gharu akil. Nah, kalau haulai itu digunakan ketika katanya tidak harus jamak. Nah, jamaknya harus akil. Mau dia mudzakkar atau mu'annas, dia harus apa Bu? Jamak dan akil. Itu Bu ya. Jadi caranya harus ditentukan. Kita harus tahu kategori kata tersebut. Oh ini mudzakkar, oh ini mufrad, berarti pakainya hada. Oh ini jamak, tapi jamaknya ghairu akil. Oh berarti pakainya hadhihi, dan lain sebagainya. Gitu Bu ya. Di sini ada kata waladun, gampang sekali. Pakainya apa, Bu? Ada, hadihi atau haulai? Ada. Kalau kidrun, benda mudzakkar atau muannas kidrun? Mu'anas. Muannas, sahih. Di sini di Durusul Lughah muannas ya. Apa kaidahnya, Bu, kalau kidrun muannas? Ada nggak kaidahnya? Sepasang. Enggak ada kaidahnya. Kidrun itu kan panci, Bu. Sepasang sama apa? Pegangannya Ustadz ada 2. Oh, pegangannya. Kalau pegangan satu kan ada panci yang kayak teflon kan. Pegangannya ada kan Bu, panci yang pegangannya kayak teflon. Nah itu gimana? Pegangannya cuma satu. Jadi ini tidak ada kaidahnya Bu ya, alias namanya sama'i. Sama'i dari sananya gitu ya, sama'i. Jadi nggak ada kaidahnya dia mu'annas. Muslimatun. Jadinya apa Bu? Wah ini kata jamak udah bisa dipastikan apa? Haulai. Pokoknya kata jamak akil ya di sini. Oh ini jamak akil mau mudzakkar mu'annas yang pasti jamak akil ya haulai. Zumalau. Apa Bu yang tepat ismu isyarahnya? Sama ya. Kenapa? Jamak akil juga zumalau. Jamak dari apa Bu? Zamilun. Ikhwatun gampang sekali. Haulai juga karena jamak akil juga. Jamak dari apa? Akhun apa ukhtun? Akhun ya, sahih. Sahih. Santun. Mudah Bu ya, yang gym ingat Bu ya, gym ini harus teliti karena nanti nilainya 1 nomor 2 poin Bu. 1 nomor 2 poin karena di sini dihitung 10 Bu ya. Dihitung 10. Jadi harus teliti menjawab ismul isyarah. Yang dal sekarang, yang dal. Yang dal ini disuruh apa Bu? Membuat kata musanna. Jadi hawili al-mubtada'ah fi kulli minal jumalil atiyati ila musanna. Rubahlah mubtada di dalam kalimat-kalimat berikut ini ke dalam musanna. Jadi kalau mubtada yang musanna berarti otomatis khobarnya mengikuti Bu ya. Harus jadi musanna. Kaidah musanna itu tinggal ditambahkan alif dan nun. Itu untuk kata yang mufrad. Tapi kalau kata yang jamak gimana?
Jadi kalau kata yang jamak kita harus kembalikan ke dalam kata mufrad terlebih dahulu. Baru kita tambahkan alif dan nun. Saat di sini ada ismul isyarah. Ismul isyarah ini kita harus tentukan kata bendanya dulu, Bu ya. Ini mudzakkar atau mu'annas karena berpengaruh di mudzakkar atau mu'annas. Jadi arijalu jamak dari apa, Bu? Ar-rajulu. Ar-rajulu. Ar-rajulu ini mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar. Berarti haulai jamak dari apa? Hadza. Gitu, Bu ya. Jadi sudah ketahuan kalau sudah tahu arijalu di sini mudzakkar atau mu'annas. Berarti di sini apa? Hadzal rajula hadani ya. Afwan. Berarti haulai jamak dari hadza kemudian kita jadikan musanna menjadi hadani ya. Hadani apa, Bu? Rajulani muslimani. Muslimuna jamak dari apa? Muslimun. Muslimun dijadikan musanna menjadi muslimani. Itu, Bu ya. Gimana, Bu Alifia? Benar? Hadzani rajulani muslimani? Ustaz. Betul ya, alhamdulillah. Jadi cara mengerjakannya kalau dari kata jamak seperti itu, Bu ya. Kita harus tahu kata bendanya dulu. Kita jadikan mufrad, kemudian kita tentukan dia mudzakkar atau mu'annas. Otomatis kalau kita tahu mudzakkar mu'annas, ketahuan di situ haulai atau ulaika itu jamak dari apa, gitu ya. Kalau jamak dari jadi kalau udah tahu jamak dari apa, berarti kita tinggal jadikan musanna. Tinggal dijadikan musanna. Sholat asar. Sampai sini ada pertanyaan? Kemudian nomor 2 ya. Min aina hadat talibu. Di sini tinggal diganti 2 kata saja ya. Min aina nggak usah ada perubahan, tidak ada perubahan sama sekali. Hadat talibu menjadi apa? Hadanit talibani gitu ya, menjadi min aina hadanit talibani. Gampang, Bu ya, tinggal dikasih apa, Bu? Alif dan nun. Ingat alnya jangan lupa kalau di soal ada al maka di jawaban harus ada alnya juga. Itu penting, Bu ya, alnya ini. Min aina hadanit talibani. Kemudian nomor 3 hadhihi talibatun. Gampang sekali. Hadhihi menjadi apa, Bu? Hatani. Ini nggak ada alnya maka nggak boleh dikasih al. Talibatani. Hatani. Talibatani. Mudah, Bu ya, yang tinggal dijadikan musanna. Yang nomor 5, kita langsung menuju nomor 5. Baik. Terus nomor 5. Di sini ada 3 soal, Bu ya. Di sini disuruh apa, Bu? Intinya apa? Angkanya dijadikan huruf. Ini sama seperti yang hamzah. Apa intinya? Jadi dijawab yang diperlukan saja. Dijawab yang dibutuhkan saja. Nanti ini untuk hamzah sama ini apa, Bu? Yang hak ya. Ini huruf hak ya. Hamzah sama hak silakan nanti dijawab yang seperlunya saja. Nggak perlu ditulis kalimat lengkap, nggak apa-apa. Dijawab yang seperlunya saja. Baik, di sini iqra'i al-jumal al-atiyata waktu baha ma'a kitabatil a'dadil waridati fi hadil huruf. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini dan tulislah beserta tulisan bilangan yang tertulis di dalamnya dengan huruf. Nah, kita harus tahu menentukan makdudnya mudzakkar atau mu'annas dulu, Bu ya.
Dengan caranya yang apa, Bu? Caranya apa, Bu? Kita menentukan ma'dud, mudzakkar atau mu'annas itu dengan cara apa, Bu? Mufradnya. Ada yang tahu? Hmm? Dari kata bendanya mufradnya. Ya, dijadikan mufrad dulu. Kata bendanya dijadikan mufrad dulu. Baru kita akan tahu dia mudzakkar atau mu'annas. Gitu, Bu ya. Nah, indi 9 kutubin wa majallatin. Kita ke kutubin dulu ya. Ini jamak dari apa kutubin? Kitabun. Jadi di sini ma'dud mudzakkar otomatis tanya harus apa, Bu? Mu'annas. Harus mu'annas. Menjadi apa? Tis'atu ya. Tis'atu bukan tis'u tapi tis'atu. Nah, ini harus hafal angka-angkanya plus harus tahu kaidahnya al-adadu yukhaliful ma'dud. Itu ya, harus tahu kaidahnya al-adadu yukhaliful ma'dud. Tis'atu. Kemudian yang 6, kita harus tahu majallat dulu. Majallat jamak dari apa? Majallatin. Jamak dari apa? Majallah. Majallatun. Ya kan? Majallatun itu mudzakkar atau muannas? Mu'annas. Muannas. Berarti angkanya harus apa, Bu? Mudzakkar. Mudzakkar. Menjadi apa? Itu. Menjadi situ. Ahsan. Lana a'mamin sama ammatin. A'mamin dulu. A'mamin jamak dari apa? Amun. Amun mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Berarti 4-nya harus ditulis apa? Mu'annas. Menjadi apa, Bu? Arba'at. Naam, arba'atu. Nah, arba'atu. Terus ammatin mudzakkar atau mu'annas? Ammatin Mu'annas. mu'annas. Berarti angkanya harus apa? Angkanya harus mudzakkar. Khamsu. Ya. Wa khamsu ammatin. Sampai sini ada pertanyaan? Mudah ya, insya Allah ya. Pada kita lanjut. Fi baitina. Nah, di sini ada tulisan makdudnya rijalin sama nisain. Rijalin di sini jamak dari apa, Bu? Rajulun. Apa? Rajulun. Rajulun, sahih. Kalau rajulun berarti 10-nya ditulis mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas ya. Karena rajulun itu mudzakkar, maka angkanya harus mu'annas. Menjadi apa? Asyaratu rijalin. Kemudian nisain mudzakkar atau mu'annas? Jamak dari apa nisain? Jamak dari imro'atun. Jamak dari imro'atun. Imro'atun mu'annas, maka 10-nya harus mudzakkar. Menjadi apa, Bu? Asyru ya. Asyru nisain. Barakallahu fikum jami'an. Gimana? Ada pertanyaan? Mudah ya, insya Allah, Bu ya. Insya Allah mudah. Yang wow, ini baru ini, Bu ya. Yang wow baru. Enggak kita temukan ketika apa? Ketika latihan soal kemarin. Kita namanya UTS ya. Kita UTS. Soal UTS kemarin. Di sini disuruh mengharokati yang lengkap. Idbiti al-asalib al-atiyata dokton kehamilan. Harokatilah kalimat-kalimat berikut ini dengan harokat yang lengkap. Ini seharusnya ja'at itu tidak ada ya-nya di sini, Bu ya. Dia hamzahnya sendiri dia, berdiri sendiri. Jadi intinya di sini cara jawabnya kalau ibu-ibu mengeprint soalnya silahkan hanya diharokati saja. Tinggal diharokati saja, tidak perlu ditulis ulang gitu ya. Tapi jika memang tidak ada printer, jadi harus ditulis ulang kemudian diharokati yang lengkap.
Kalau nggak ditulis ulang gimana, Bu? Harokat doang masa? Aneh jadinya, Bu ya. Nggak ada hurufnya tapi harokat doang. Pernah terjadi nggak, Bu? Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalau emang nggak ada printer, ditulis ulang dan diharokati yang lengkap. Nomor 1, bacanya apa, Bu? Ja. Apa ini? Ja'atu. Ja'atu. Ja'at ya, karena di sini Aisyah sebagai subjek, dia pelakunya mu'anats. Nggak ja'atu, tapi apa? Ja'at Aisyatu min apa, Bu? Makati atau makatu atau makata? Makata. Makata. Kenapa makata? Kan di sini kan ada min. Karena termasuk apa? Mamnu'un minas sorof. Jadi tidak boleh kasroh. Itu ya. Mamnu'un minas sorof tidak boleh apa, Bu? Kasroh. Nomor 2. Fi apa ini? Istanbul. Istanbula ya. Kenapa Istanbula? Karena termasuk apa? Mamnu'un minas sarfi. Fi Istanbula. Apa, Bu? Masa? Apa? Masa jidi, masa jidu, masa jida? Masa jeda. Kenapa masa jida? Kan nggak ada harfu jar sebelumnya, Bu. Masa jidu ya. Nah, kembali ke asal ya. Jadi fi itu hanya memajurkan satu kata setelahnya, Bu ya. Karena masa jidu bukan naktunnya, ya kan? Kalau naktunnya ya berarti ikut majrur. Kalau di sini kan masa jid itu bukan naktun, Bu ya. Jadi kembali ke asal menjadi masa jidu kafi apa, Bu? Tun ya, harus pakai tanwin rotun. Karena kata roh itu tidak termasuk kata yang mamnuun minas sorof, maka dia harus pakai tanwin rotun. Nomor 3, zahaba apa, Bu? Zahaba apa? Ahmadun dun madu sahih. Kenapa nggak pakai tanwin? Karena termasuk mamnuun minas sorof. Apa kaidahnya, Bu? Penyebabnya apa, Bu? 2 ya, mempunyai 2 sebab ya. Apa itu? Alamiah sama? Ayo, masih ingat nggak? Ala waznil fi'li. Dia berpola kata kerja. Illa Ibrahim apa? Illa Ibrahim. Kenapa Ibrahim bukan Ibrahimi? Mamnuun sorof. Penyebabnya apa, Bu? Apa penyebabnya Ibrahim itu mamnuun Ini sorof? alamiah. Sama ujmah ya. Naam. Sahih. Al-alamiyah wal ujmatu. Sahih. Ahsantun. Jadi yang waw harus teliti, Bu ya. Ada kata yang termasuk mamnu' minus shorof sehingga tidak boleh tanwin. Kalau majrur tidak boleh kasroh. Nah, seperti itu. Jadi harus teliti. Yang zai sekarang ini hanya membuat kalimat yang lengkap. Do'i hadihil kalimati fi jumlatin mufidatin. Letakkanlah kata-kata berikut ini ke dalam kalimat yang lengkap. Jakarta, gampang sekali, Bu. Apa, Bu? Coba, Bu siapa ya? Bu Mitra. Buat kalimat Jakarta, coba. Ana min Jakarta. Boleh. Itu bagus, Bu. Ana min Jakarta, boleh. Sama. Yang gampang aja. Atau Mitra. Jakarta Madinatun Kabiratun, misalkan seperti itu. Jakarta Madinatun Kabiratun. Atau nyebut nama orang. Fatimatu min Jakarta, boleh.
Gitu ya. Serah. Atau pertanyaan, A'anta min Jakarta? A'anta min Jakarta? Atau dibalik, Amin Jakarta anta? Boleh. Terserah, Bu, ya. Yang penting kalimat lengkap, Bu. Jangan Jakarta. Apa ya? Kalau kalimat yang nggak lengkap tuh contohnya apa? Ana Jakarta. Aneh, Ana Jakarta. Harus tambahkan harus hujar ya. Terus, Maryamu. Gampang sekali nama orang Maryam. Terserah. Maryamu Tholibatun. Udah cukup. Maryamu Thobibatun. Udah cukup. Ada yang mau membuat kalimat yang lain? Coba Bu Dwi. Bisa musyarakah Bu Dwi? Halo? Belum bisa ya? Coba Aisyah coba. Maryamu buat kalimat yang lengkap. 2 kata cukup. Tapi kalau pengen lebih nggak apa-apa. Halo Aisyah? Iya, Ustaz. Nah, silakan Aisyah. Maryamu buat kalimat. Kharajat Maryamu minal fasli. Nah, ma'asan barakallahu. Kharajat Maryamu minal fasli. Masya Allah. Kalimatnya berbagai kata. 3 kata ya. Alhamdulillah. Madarisu. Ini kesalahan orang-orang. Biasanya di sini mudaris ya. Sehingga diartikan apa? Pak Guru. Salah. Madarisu artinya apa, Bu? Madarisu. Jamak dari sekolah. Jamak dari madrasatun. Dia artinya sekolah-sekolah ya. Artinya apa, Bu? Sekolah-sekolah. Ini mau ditambahkan al boleh, tidak ditambahkan al juga boleh. Misalkan apa? Al madarisu kabirotun. Boleh. Asalkan harus tepat, Bu ya. Ini kan jamak ghairu akil, maka kata sifatnya harus mu'annas. Coba Bu siapa ini? Bu Gayo, madarisu buat kalimat. Hadhihi madarisu jadidatun. Nah, boleh. Hadihi madarisu. Kenapa pakai hadihi padahal ini jamak? Ya karena jamaknya ghairu akil. Jadi harus ismul isyarah mu'annas. Hadihi madarisu jadidatun. Ahsan barakallahu fiik. Baik. Mungkin cukup dulu pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Tuh ya. Silakan nanti yang ingin mengerjakan soal latihan lagi, entah soal ini atau soal yang baru lagi, silakan. Dikumpulkan boleh, tidak dikumpulkan juga nggak apa-apa. Yang penting nanti kita ujiannya langsung di hari Jumat tanggal 6 Januari ya 2023. Udah tahunnya berbeda Bu ya. Sudah tahunnya berbeda. Ada pertanyaan?